Nah tiba-tiba pas malam kok kayak ada selendang yang ke kaki gitu. Dia ngelewat gitu. Tapi yang ngelewat tuh kayak baju lah gitu. Kerasa banget ke kaki ya? Iya kerasa banget. Kok ini kenapa dia ngelewat? Terus ada suara-suara yang perempuan gitu Ngobrol, nangis gitu. Perempuan nangis. Aku pikir karena kalau itu posisinya di lantai 2, aku lembur pulang kerja akhirnya nyampe ke mes itu maghrib lah. Maghriban gitu pulang ke mes. Terus di tangga menuju ke lantai 2 tuh ada cewek duduk tapi dia ngebelakangin gitu posisinya. Aku pikir mungkin tamu lah. Ya. Tamu gitu. Sosoknya tampilannya seperti apa maksudnya? Dia ngebelakangin cuma rambutnya panjang. Iya. Nah pas mandi di atas itu kan kayak ada kaca ya, Kang Arif ya, ada kaca. Nah pas di kaca teh, pas di juru mata segala nu melong cek saya teh. Pas di pelong nggak ada siapa-siapa tapi kayak ada bayangan wujud kakek-kakek gitu. Tiba-tiba pas mau ngelewatin, aduh merinding. Pas mau ngelewatin pemancar, pas mau ngelewatin ruangan pemancar yang deket toilet itu, tiba-tiba angin bener-bener kenceng banget. Karena kan itu semi outdoor kan ya, semi outdoor jadi kerasa kalau ada angin tiba-tiba kenceng banget. Terus pas ngelihat ke pinggir, pas banget di titik Alia ngelihat ke pintu yang pemancar, ada sosok itu. Nenek kan? Ya. Dari situ Alia lari langsung ke depan. Akhirnya dilema sendiri, ngehulang sendiri gitu ya. Karena mau cerita juga takutnya orang lain gak percaya gitu. Dan di situ cuman ada OPP doang kan, ada operator doang. Alia diem di ruang siaran, dilema bingung ini gimana ya, pengen sholat gitu ya. Mau balik lagi takut gitu ya. Tadi kalau Alia yang kebayang adalah ngelihat sosok matanya sih. Ngelihat matanya. Jadi sampai sekarang masih kebayang sosok matanya. Hai wargi Dahlia, kembali bersama dengan Baby Alia di Cerita Misteri. Di Cerita Misteri ini nanti kita akan mengundang beberapa narasumber yang pastinya akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami selama di tempat yang dia kunjungi. Salah satunya adalah mes ataupun tempat tinggal sementara yang dikunjungi oleh beberapa karyawan dari Radio Dahlia FM. Di episode pertama ini, kita akan undang salah satu kru dari Radio Dahlia FM dan juga salah satu penyiar dari Radio Dahlia FM. Di sini sudah hadir yang siap menceritakan pengalaman misteri. Bersama dengan Baby Alia sudah hadir ada Mbak Nana. Hai Mbak Nana, bukan Najwa Shihab ya? Bukan. Mbak Nana ini sebagai salah satu staf dari Radio Dahlia FM di divisi apa? Finance. Dari finance ya, oke. Di sampingnya Mbak Nana juga kita sudah hadir pria tampan tapi tidak menyeramkan. Sansan. Halo. Sudah tahu semua pastinya wargi Dahlia ya. Sansan, di sini punya pengalaman misteri yang akan diceritakan? Ada sih sedikit-sedikit, cuman kalau misalkan untuk bertemu sama wujudnya langsung itu enggak. Tapi mendengarkan, merasakan juga. Oke, mungkin nanti kita akan tanya-tanya sama Sansan, tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu sama Mbak Nana, karena memang perlu diketahui wargi Dahlia, kalau Radio Dahlia ini punya mes ataupun tempat tinggal para karyawan yang letaknya ini tidak jauh dari kantor Radio Dahlia FM, di mana di mes tersebut banyak karyawan yang suka menginap, bahkan ada yang tinggal sampai bertahun-tahun di situ. Namun ternyata di dalam sebuah rumah besar itu memang sering terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang di luar nalar yang menghantui dari para karyawan Radio Dahlia FM. Mungkin salah satunya Teh Nana ini salah satu staf yang pernah mengunjungi mes dari Radio Dahlia FM yang ada di jalan di belakang lah ya, di belakang Burang. Dahlia zaman dulu lah. Oh, Dahlia zaman. Oh, jangan usah disebutin. Tapi nggak apa-apa kagok. Tapi ini Baby Alia juga termasuk orang yang sebetulnya belum pernah ke mes Radio Dahlia ya, karena memang sebelum pengen berkunjung ke sana udah dapat cerita, bukan hanya dari 1-2 orang. Kalau di mes ini suka ada beberapa kejadian yang memang mengganggu penghuninya di situ.
Akhirnya Baby Alia memutuskan untuk tidak pernah mengunjungi mes. Kalau Teh Nana sendiri pernah mengunjungi atau pernah tinggal sementara di sana? Pernah tinggal. Jadi Oke. waktu itu tapi memang aku ceritain dulu sekilas mes ini. Memang kenapa akhirnya banyak anak-anak yang bilang ada kejadian karena mes ini memang pernah lama ditinggal kosong sebelum akhirnya dia dibikin kayak mes untuk karyawan gitu. Jadi memang pada saat dari sana pindah ke Burangrang itu memang ditinggalkan kosong lumayan cukup lama gitu. Dan rumahnya memang rumah zaman dulu lah gitu. Jadi dan rumah besar, rumah zaman dulu, dan memang dulunya ada aktivitas kantor ya, sehingga akhirnya ditinggalkan dalam waktu yang lama, akhirnya dijadikan mes. Nah itu memang makanya akhirnya kenapa mungkin kosong. Kalau aku memang pernah tinggal di sana. Berapa lama itu? Tapi akhirnya karena sempat mengalami kejadian, akhirnya hanya 1 minggu. Hanya bertahan 1 minggu ya, seorang Mbak Nana tinggal di mes ya. Tapi perlu diinformasikan juga wargi Dahlia, kalau sampai saat ini memang mesnya itu masih ditinggali sama beberapa karyawan Dahlia, bahkan sudah bertahun-tahun juga ada yang tinggal di sana ya. Teh Nana hanya kuat 1 minggu? 1 minggu saja. Apa yang terjadi? Jadi memang mungkin salah kamar sebenarnya waktu itu. Jadi memang baru kalau mungkin yang lain itu memang di kamarnya yang memang dulu activity. Kalau aku yang memang kamarnya yang dulu tempat ruang produksi. Jadi kan kalau ruang produksi itu memang kedap suara banget, makanya mungkin lembab, apalagi ditinggalin lama tuh mungkin lembab lah, gelap gitu itu tuh. Nah waktu itu pernah yang kosong hanya tinggal kamar itu waktu itu. Akhirnya pindahan lah. Nah itu langsung kejadian itu malamnya pada saat pindahan. Baru hari pertama sudah langsung berkenalan? Iya, langsung berkenalan. Nah pada saat hari pertama itu posisinya lagi tidur. Aku nggak inget sih jamnya jam berapa, cuman posisinya tidur. Nah memang karena lembab jadi baunya tuh mungkin bau lembab gitulah. Iya, bau kayu, tembok gitu ya. Gitu, bau busa gitu, karena kan memang ruangan kedap ya kan, karena bekas ruang produksi waktu itu. Nah tiba-tiba pas malam kok kayak ada selendang yang ke kaki. Ke kaki gitu, dia ngelewat gitu. Tapi yang ngelewat tuh kayak baju lah gitu. Kerasa banget ke kaki ya? Iya, kerasa banget. Kok ini kenapa dia ngelewat? Terus ada suara-suara yang perempuan gitu nangis. Ngobrol, nangis gitu. Perempuan nangis. Aku pikir karena kalau itu posisinya di lantai 2. Nah di lantai 2 itu memang aku waktu itu tinggal laki-laki sih, yang lainnya gitu. Perempuannya hanya aku. Tapi kok ada suara cewek nangis gitu. Tapi nggak mau buka mata, posisinya waktu itu cuma udah deh tidur aja gitu. Tapi kok semakin dia bolak balik gitu ke kaki itu. Iya. Nah udah gitu setelah kejadian itu besoknya aku sakit langsung. Iya, biasanya memang tanda-tanda orang yang sudah dikunjungi ataupun sudah ada interaksi itu besoknya suka sakit, demam biasanya, panas dingin gitu ya. Besoknya sakit, tapi hal itu langsung menjadi trauma atau tetap tinggal di situ masih? Nah udah gitu kejadian lagi pas pulang kerja karena waktu itu posisinya aku lembur, pulang kerja akhirnya nyampe ke mes itu maghrib lah. Maghriban gitu pulang ke mes, terus di tangga menuju ke lantai 2 tuh ada cewek duduk, tapi dia ngebelakangin gitu posisinya. Aku pikir mungkin tamu lah, tamu gitu. Sosoknya, tampilannya seperti apa maksudnya? Dia ngebelakangin cuma rambutnya panjang, gak kelihatan baju atau baju apa? Putih. Baju putih. Nah pas ngebelakangin aku pikir mungkin tamu, tapi kok tamu dia duduk di tangga gitu, padahal kan di bawah ada ruang tamu gitu kan. Terus aku nanya lah ke yang ada di situ gitu, itu kok ada cewek, tamu ke siapa gitu kan, udah malam nih, ngapain nih bawa cewek gitu kan ke mes kan. Nah ini ngetok, enggak kok nggak ada bawa tamu, cewek mana. Nah pas ngeliat lagi nggak ada si cewek itu. Akhirnya setelah itu aku langsung pindah aja besoknya.
Baru 1 minggu langsung Iya, pindah. langsung pindah aja. Oke, tapi secara bersentuhan langsung, maksudnya kayak ngelihat Enggak sih, sosok kalau hanya itu saja dari Iya. belakang. Ya hanya itu aja. Oke, selain itu juga teman-teman dari staff lain juga bercerita juga nggak pada saat Nana nyeritain, aku kemarin lihat ini nih, yang lain ikut cerita juga. Akhirnya pada saat aku bilang, loh kok baru seminggu udah pindah nih gitu. Akhirnya aku bilang kan, iya kemarin gini. Terus akhirnya teman-teman yang lain, ya karena kalau ruang produksi itu emang udah lama banget kosongnya, lebih kosong lama gitu. Terus udah gitu dia belum sama sekali belum direnov. Jadi masih tampilan dulu aja, zaman ruang produksi dulu aja. Kan kalau ruangan yang lain tuh udah benar-benar direnov, dicat ulang segala macam kan. Kalau yang ruangan produksi itu memang belum. Jadi memang masih lembabnya sih masih gitu itu sih. Oke, itu baru dari salah satu kesaksian dari salah satu staf Radio Dahlia FM. Masih banyak lagi sebetulnya cerita-cerita yang Baby Alia terima dari tim produksi, tim music director, dan juga tim yang lainnya yang pernah berkunjung atau bahkan yang menginap di situ. Tapi mungkin nanti kita akan sharing juga sama mereka. Tapi di sini juga ada Sansan. Sansan juga ini termasuk penyiar yang kadang dia itu suka pulang kemalaman dan jarak rumah juga jauh di Majalaya. Akhirnya kadang beberapa kali memutuskan untuk menginap di mes. Sansan pernah tinggal atau hanya menginap saja? Pernah 2 hari. Jadi waktu dulu itu kan Lebih dekat lagi? Waktu dulu itu kan siaran malam. Siaran itu dari jam 10 sampai dengan jam 12 acaranya Mani Madu. Nah, kata Kang Diwan itu, "San udah aja ngambil mes," katanya gitu ya. Ya udah, akhirnya nyobain ngambil mes. Pas ngambil mes udah dibersihin, udah rapi, udah enakeun, udah bawa kasur, bawa karpet, bawa segala, udah tidur aja ya. Pas hari pertama gak bisa tidur. Kenapa? Gak tahu. Gelisah? Iya, gak bisa tidur aja. Mungkin tempat baru Hawanya. ya. Gak enakeun, terus agak-agak panas. Malam hari sekitar jam 1 tapi tetap anget, panas gitu. Sansan dulu mesnya itu di atas. Di lantai 2? Di lantai 2. Oke. Di lantai 2 terus deket kaca, terus panas. Pas sekitar jam 3, kan itu jam 1 ya. Pas sekitar jam 3 itu si lampu gak tahu mati karena apa, gak tahu dimatiin sama Koko, gak ngerti, gak tahu. Pas sekitar jam 3 langsung mati. Hanya kamar Sansan atau semua? Kamar saya aja. Oh. Soalnya kan kelihatannya dari bawah pintu si lampu yang di luar. Yang di luar, Di luar itu kelihatan. masih nyala. Masih nyala. Hanya kamar saya aja yang gelap. Suzonnya saya, mungkin Kokok gitu ya. Hereunya jaya. Iya, suzonnya. Tapi ayo udah langsung aja tidur gitu. Diselimut lagi. Tapi nggak bisa tidur sampai malam. Pas hari besoknya nyobain lagi, tidur lagi, nggak enakin lagi, ya udah cabut aja. Di ruangan atas, nggak tahu ruangan apa. Ada. Sampingnya ruangan Kang Diwan. Dulu Kang Diwan kan di atas. Yang di luarnya ini kan Koko. Yang itu. Okay. Dulu bekas ruangannya Teh Al. Oh, iya. Berarti Sansan hanya mengalami gangguan-gangguan kayak lampu dimatiin. Tidak ada interaksi secara langsung gitu ya. Tapi pernah sih dulu teh pas mau syuting bikin film penyiar juga manusia yang ada di YouTube-nya Dahlia juga. Nah, pas waktu bikin film itu kan gerah. Kalau gerah, saya kan suka pengen mandi. Nah, pas mandi di atas itu kan kayak ada kaca ya, Kang Arif ya, ada kaca. Nah, pas di kaca teh, pas di juru mata, segala nu melong cik saya teh. Pas di pelong nggak ada siapa-siapa, tapi kayak ada bayangan wujud kakek-kakek gitu. Oh, dari sudut mata Sansan kelihatan ada kakek-kakek. Tapi pas dilihat secara langsung nggak ada. Oke. Tapi di juru mata, si gak aki melong, pas di pelong gitu nggak ada. Tapi mungkin wargi Dahlia juga di rumah pernah merasakan ya, kalau misalkan ada sesuatu yang beda kan kita suka punya feeling ya. Aduh, ini kayak ada yang ngikutin deh. Ini kayak ada yang melongken gitu ya. Itu ternyata memang kadang memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup berdampingan dengan dunia yang lain gitu. Jadi memang kadang sosok-sosok itu ada, dan mungkin ada beberapa dari mes kita ini yang sudah menetap lama di situ. Ketika ada orang baru mungkin ingin berkenalan ataupun menyapa mungkin ya. Cuman
Sansan tidak kuat mungkin ya, akhirnya memutuskan untuk tidak jadi tinggal di mes itu. Hanya 2 hari aja, Teh Nana kuat seminggu. Teh Nana 1 minggu, Sansan 2 hari, dan masih banyak lagi yang lainnya wargi Dahlia. Tapi aku juga nanti penasaran, pengen ngobrol sama kru Dahlia yang memang sudah bertahun-tahun tinggal di situ dan mereka sudah bertemu dengan berbagai jenis, tapi mereka tetap kuat. Mungkin alasannya apa nanti kita akan tanya-tanya, karena ada Kang Diwan, Kang Arif juga Koko. ya, Koko juga yang tinggal sudah bertahun-tahun di situ. Tapi mereka luar biasa loh. Nanti mungkin kita akan kulik di cerita mereka di episode selanjutnya ya. Berarti mes ini adalah tempatnya Radio Dahlia zaman dulu. Oke. Karena kalau radio memang identik pasti akan terasa makhluk-makhluk astralnya, karena ada frekuensi di situ katanya. Ada frekuensi radio yang bisa dibilang menarik makhluk-makhluk untuk bisa tinggal di situ gitu ya. Nah, kalau di Radio Dahlia yang barunya sendiri, tadi kita udah cerita tentang mes di mesnya Radio Dahlia FM yang di jalan belakangnya Radio Dahlia. Kalau di Radio Dahlia Jalan Burangrang, bukan hal yang tabu lah ya untuk perusahaan radio. Kalau tidak ada gangguan-gangguan yang seperti itu, kayaknya kayak mustahil. Karena memang tadi ada jaringan-jaringan frekuensi yang menarik mereka untuk bisa ikut bergabung di lingkungan tersebut. Dari Sansan dulu deh, San, selama jadi penyiar Radio Dahlia FM udah berapa tahun? Dari Desember 2014 berarti sekitar 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun Sansan juga termasuk penyiar yang suka siaran malam juga, ya. Siaran subuh-subuh juga suka. Ya. Ada pengalaman apa di Radio Dahlia yang baru ini? Pengalaman yang pertama, dulu kan Sansan siaran Manimado ya. Mantap di hati musiknya dangdut dari jam 10 sampai dengan jam 12. Nah, kalau udah siaran Manimado, biasa kan kalau pulang jauh ya, lumayan jauh ke Majalaya. Agak takut juga sih. Nah, pas waktu hari itu mutusin nggak pulang, soalnya agak capek, terus hujan yang paling utama adalah hujan, jadi akhirnya tidur di belakang di musola Radio Dahlia ya. Nah, di situ pas baru mau tidur, perem hayam kalau bahasa Sunda bilang. Jadi mata tidur ini masih mendengarkan gitu, terus hujan lumayan gede. Nah, pas hujan ada suara breng kayak piring seng. Gitu, piring seng. Sedangkan kan kalau di Dahlia nggak ada piring seng kan? Nggak mungkin nggak ada piring seng. Breng. Positive thinking aja dalam hati ya. Oh, mungkin itu adalah suara tikus gitu. Tapi lama-kelamaan lebih kencang, terus lebih mendekat gitu suaranya teh. Breng dari situ. Ya udah, mau balik gitu. Lompat langsung lompat ke ruang siaran. Bapul sesi naon aya suara ieu beureut nya tadi guys, tadi oge saya beranggapan beureut cik teh, tapi lebih kencang terus asa mendekat. Gitu mendekat. Akhirnya ka dieu nyosok cicing we tuh. Tapi pas Sansan keluar dari musola itu nggak ada apa-apa. Si dapurnya itu tertutup. Gelap. Enggak terbuka tapi gelap. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau nggak salah mah pas bulan puasa. Saya tuh siaran Manimado sama di situ ada Idoy. Idoy siaran sahur. Siaran sahur. Nah, si Idoy teh pengen ke air, minta antar. San, antar yuk, kacai, hayu cek saya teh. Pas ke air, ke belakang, pas di belakang itu kan ada kamar mandi yang di bawah tangga. Kan ada dua ya. Di bawah tangga sama dekat musola. Nah, pas mau ngelewat ke kamar mandi tangga itu ada suara yang kayak sikat terus sabun kayak yang nyuci lantai gitu. Padahal itu jam 1 malam padahal itu. Jam 1 kecium si bau sabunnya kecium. Saya mikirnya mungkin Miko. Tapi pas dilihat tuh si lampunya tuh gelap. Mati. Si lampunya gelap mati. Mungkin nggak Miko? Merinding. Mungkin nggak sok? Iya. Gak mungkin kan? Gak mungkin Miko. Kalaupun Miko emang dia Miko, kalau mungkin dia Miko, pasti lampunya dinyalain. Ini karena dimatiin. itu posisinya jam 1 malam. Benar, jam 1 malam. Nah, dari situ, doi langsung saling mandang-mandang gitu. Doi langsung lompat. Nah, kejadian itu
saya udah 2 kali ngalamin. Itu sama Idoy pertama, yang keduanya sendiri. Tapi dengan kejadian yang sama. Kejadian yang sama. Ada suara nyikat lantai. Ada suara nyikat dan kecium bau sabun. Nah itu pas di situ, yang kedua kali mah ini baru-baru. Pas siaran apa ya? Lupa lagi lah. Pokoknya baru-baru aja. Oh, Wakuncar. Iya. Siaran Wakuncar kan saya suka tidur di Dahlia ya. Nah pas ke belakang, bau langsung balik deh dan aya nu nyikat mungkin tuh sekitar jam 12 jam 1-an. Sama jam segituan. Sama jam segituan. Dan mungkin tuh si Miko ayo atuh antar ke tukang nggak ada sih. Tapi udah nggak bau sabun lagi. Nggak bau. Oke. Boleh. Tapi sebelumnya nih wargi Dahlia juga sering berkunjung juga ya ke Radio Dahlia di Jalan Burangkerang ini. Mungkin sekilas nampak dari depan ini nyaman gitu ya. Terus juga banyak keceriaan. Terus suasananya itu hangat gitu ya. Tapi mungkin beberapa wargi Dahlia tidak tahu bahwa kan kantor ini luas. Di belakang itu ada ruangan staf, masuk lagi ke dalam. Itu kalau memang sudah menjelang sore itu hawanya kerasa berbeda. Nah termasuk Teh Nana ini adalah salah satu staf yang kantornya ruangannya berada di pojok belakang dari kantor Radio Dahlia FM ya, tepatnya deket toilet yang tadi Sansan ceritain. Kalau dari Teh Nana ada apa nih ceritanya? Kalau untuk di kamar mandi yang Sansan bilang yang di bawah tangga itu memang sempet juga itu, dan itu memang cerita itu tuh banyak banget lah anak-anak yang itu yang dekat ruangan Koko ya? Bukan. Itu yang bawah tangga banget. Yang sebelum musola kan air. Nah di pinggir itu kamar mandi. Oh ada lagi. Kamar mandi. Aku belum itu tahu. Di tangga. Oh. Tangga, makanya anak-anak tuh kalau yang udah pada tahu ceritanya soal si kamar mandi itu nggak pernah mau. Mendingan mereka naik ke lantai 2. Aku nggak pernah lihat ya kamar mandinya ya. Seriusan loh? Karena memang selalu ditutup. Oh gitu. Si kamar mandi itu selalu ditutup. Enggak. Ruangannya kecil. Depan itu ya? Ada toilet? Ada toilet, ada 2 itu. Aku sudah 3 tahun di Dahlia belum pernah lihat loh. Iya, tapi aku bersyukur loh tidak pernah dipertemukan dengan toilet itu. Nah itu memang toilet itu karena memang ruangannya dia di bawah tangga banget gitu. Jadi memang kecil dan dulu tuh itu tuh adalah sumur katanya. Kayaknya dibangunlah jadi kamar mandi gitu. Sebenarnya nggak ngerti juga peruntukannya buat apa sih si kamar mandi itu, karena kan sebenarnya dekat musola juga ada kamar mandi. Iya. Gitu. Tapi itu kamar mandi aktif ya, maksudnya nggak yang terbengkalai, nggak ada air atau apa? Aktif termasuk. Aktif, tapi yang make paling cuma OB aja. Oh. Kalau karyawan tuh jarang, kecuali yang kepepet banget lah, yang semua kamar mandi udah penuh, udah ada yang isi baru ke situ. Dulunya adalah sumur. Kamar mandi itu. Sumur. Dulu aku pernah kejadian itu waktu kita ada acara buka bersama. Buka bersama, akhirnya pas setelah acara buka bersama kita mau sholat lah ke belakang barengan sama anak-anak finance yang lain gitu. Nah di finance itu kan ada Bu Dede yang memang usianya udah ini. Nah tiba-tiba Bu Dede itu keluarlah dari kamar mandi itu. Aku pikir mungkin karena toilet yang di dekat musolanya penuh, makanya mungkin diberaniin masuk ke situ. Kalau mandinya kebuka dan akhirnya Bu Dede ke musola lah gitu. Ke musola. Aku tuh ngelihat Bu Dede tuh jalan ke musola gitu. Nah setelah itu Bu Dede dari kamar mandi itu. Aku lewatin lah si kamar mandi itu, posisinya memang terbuka gitu. Kok nggak ditutup lagi gitu. Nah tapi si kamar mandi itu tuh gelap. Jadi nggak dinyalain lampunya. Pikir kok Bu Dede abis dari situ tapi kok lampunya nggak dinyalain gitu pakai. Nah pas akhirnya ke musola lah gitu, kita mau sholat nggak ada siapa-siapa. Dan taunya Bu Dede baru nyamperin dari belakang. Dari mana Bu Dede katanya? Aku pikir, Bu, bukannya tadi tuh abis kamar mandi ini tuh sholat gitu ke musola? Enggak, kalau ibu baru datang katanya gitu. Waduh, dia abis dari belakang. Merinding. Nah itu memang kata anak-anak tuh nenek-nenek sih itu. Aduh aku langsung merinding. Aku dari tadi nggak kuat pengen cerita sebenarnya ya. Bener kan nenek-nenek. Ya.
Alia pengen cerita Ya, sebenarnya. Langsung merinding banget ini serius. Ini langsung merinding banget. Alia dari tadi udah nahan-nahan nggak mau cerita sebenarnya dari tadi ya. Biar kalian yang cerita. Tapi setelah Teh Nana bilang kayak gitu kayak Alia oh yakin berarti bener apa yang aku lihat. Karena Alia tipe orang yang alhamdulillah sebetulnya belum pernah melihat kejadian-kejadian seperti itu. Tapi memang punya feeling kuat ngerasain. Kalau ada oh ini kayaknya ada di belakang. Oh ini ada kayak gitu-gitunya. Nah kejadiannya sama di dekat pemancar itu kan dekat toiletnya berarti ya. Iya, aku toilet, jujur dekatnya. sampai saat ini belum tahu toiletnya tuh, belum tahu toiletnya posisi di mana. Tapi aku tahu posisi pemancar itu. Jadi Alia waktu itu anak baru di sini tuh di Dahlia tuh waktu itu kan awal-awal siaran Dahlia Indonesia Asik terus kan. Siaran itu jam 6 maghrib kan, nanggung kalau maghrib harus di rumah. Jadi maghrib itu pasti otomatis harus di Dahlia. Dan Alia itu belum tahu kalau di dekat ruang satpam itu ada musola juga. Jadi Alia mikirnya kalau mau sholat maghrib itu harus ke belakang. Siaran selalu pergi sendiri itu kan, nggak pernah diantar sama siapa-siapa. Dan akhirnya ke belakang pun untuk sholat sendiri gitu. Baru sekali dua kali aman, sekali dua kali sholat di belakang aman. Tapi satu ketika mau sholat maghrib, posisi itu lagi nggak hujan, terus juga tadinya anginnya lagi tenang. Tiba-tiba pas mau ngelewatin, aduh merinding. Pas mau ngelewatin pemancar, pas mau ngelewatin ruangan pemancar yang deket toilet itu, tiba-tiba angin bener-bener kenceng banget. Karena kan itu semi outdoor kan ya, semi outdoor jadi kerasa kalau ada angin tiba-tiba kenceng banget. Terus pas ngelihat ke pinggir, pas banget di titik Alia ngelihat ke pintu yang pemancar. Ada sosok itu. Nenek kan? Ya, dari situ Alia lari langsung ke depan. Akhirnya dilema sendiri, ngehulang sendiri gitu ya. Karena mau cerita juga takutnya orang lain gak percaya gitu. Dan di situ cuman ada OPP doang kan, ada operator doang. Alia diem di ruang siaran, dilema bingung ini gimana, ya pengen sholat gitu ya. Mau balik lagi takut gitu ya tadi. Kalau Alia yang kebayang adalah ngelihat sosok matanya sih, ngelihat matanya. Jadi sampai sekarang masih kebayang sosok matanya. Kayaknya itu pertama kali Alia ngelihat sosok kayak gitu. Alia dilema di ruang siaran ini kalau mau sholat gimana ya kata Alia tuh. Aduh gimana ya Alia gitu. Akhirnya Alia ceritalah ke OPP, ada mau kena nggak mau sholat di ruang siaran. Kenapa sholat di ruang siaran? Tadi aku gede-gede. Dia tuh cuma senyum. Waktu itu Denny kalau nggak salah OPP-nya, dia tuh cuma senyum-senyum. Akhirnya dikasih tahu, ya udah tuh sholat di depan aja, ada musola. Dari situ sampai sekarang Alia kalau siaran jam 6 nggak pernah sholat di belakang. Memang sih lebih nyaman musola di belakang kan. Di belakang. Tapi karena memang pernah punya kejadian serupa seperti itu, akhirnya nggak pernah sholat di belakang. Dan itu cukup bikin traumatik juga sih. Karena memang jujur sih wargi Dahlia mungkin kapan-kapan bisa ikut kita gitu ya. Salah satu wargi Dahlia. Kalau udah lewat maghrib ya. Kalau udah lewat maghrib atau jam 5 aja, suasana ke belakang itu, ke area toilet dan musola itu beda hawanya ya. Sama kalau hari Minggu. Ya. Hari Minggu walaupun siang-siang. Walaupun siang-siang. Iya. Itu luar biasa. Hawanya beda banget. Tapi terlepas dari itu semua, kita ini bukan hal yang tabu ya. Kita pasti akan selalu berdampingan sama hal-hal seperti itu gitu. Mungkin sejauh ini sih alhamdulillah tidak ada gangguan yang seperti apa. Cuman mungkin Sansan sih kayaknya yang lebih sering diganggu. Entah kenapa, punya daya tarik apa. Sansan punya ini enggak? Sejarah dari leluhur gitu yang sensitif untuk merasakan hal-hal yang seperti itu gitu. Enggak sih, gak ngerti. Tapi Ricky Luven ya sempat bilang, San, kamu itu ada penjaganya. Nah nenek-nenek, gak ngerti saya mah. San? Gak ngerti. San tau ngomong di dia tuh San. Gak ngerti. Terus saya juga punya ini, dulu tuh pas waktu siaran Mani Madu, lagi siaran. Ada mantan penyiar Dahlia ya, boleh disebutin? Gak usah lah. Gak usah ya. Seseorang lah. Dia itu malam-malam nelfon Sansan pas lagi siaran. Sansan, kamu sekarang lagi ada di mana? Lagi siaran. Bun ya, nggak apa-apa ya. Lagi siaran Bun, kenapa gitu? San, coba sekarang kamu ke tangga yang ada di itu apa? Yang di deket ruangan ini. Kreatif ya. Tim kreatif.
bateri. Ruang tengah berarti di ruang tengah ya. Coba kamu sekarang lihat ke tangga yang di dekat ruangan bateri. Emang kenapa gitu, Bun? Enggak, di situ aku teh firasat aku di situ sekarang lagi ada nenek-nenek lagi duduk. Nah, ih, gak mau, Bu, cik saya mau tidur di Dahlia, kan saya siaran Mani Madu ya. Gak mau, Bu. Nah, coba sekarang, nah lihat. Gak mau, cik saya gak mau. Di situ ada sosok nenek-nenek sekarang banget. Nah, firasat aku sekarang banget ada nenek-nenek lagi duduk. Nah, gak mau, Bun, gak mau. Akhirnya nggak dilihat. Enggak sanggup, gak mau. Kenapa nggak coba dilihat? Enggak. gitu. Enggak. Tapi memang masih banyak sih sebetulnya cerita-cerita dari staf atau kru Radio Dahlia, dari penyiar yang memang pernah mengalami hal-hal yang cukup mengganggu sebetulnya, apalagi di mes Radio Dahlia FM. Tapi mungkin nanti kita akan kulik lagi dari beberapa kru Radio Dahlia FM yang punya pengalaman serupa atau bahkan mereka punya sosok lain yang mereka lihat selain yang dilihat oleh Teh Nana dan juga Sansan. Makanya wargi Dahlia jangan kemana-mana, saksikan terus cerita misteri di 101,5 Dahlia FM.